Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Wuling Air EV. Kali ini yang tipe standar range yang jarak 200 km, warna pink, terbaru tahun 2022. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Wuling Air EV. Sebagai informasi, untuk mobil Wuling Air EV ini hanya tersedia dalam dua tipe, yaitu tipe standar dan tipe long. Untuk tipe standar jaraknya 200 km, kalau untuk yang tipe long jaraknya 300 km. Nah, kalau unit yang kita review ini yang jarak pendek yang 200 km. Untuk harganya, ketika kami review di bulan Oktober tahun 2022 ini sekitar 244 jutaan. Harga tersebut untuk wilayah Jawa Tengah. Nah, kalau untuk bulan lain kemungkinan ada penyesuaian harga. Bagi yang tertarik dengan unit ini, silakan bisa menghubungi Mbak Nini di nomor 081 329 221 820. Beliau adalah marketing untuk mobil Wuling wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Sekarang kita lanjutkan. Nah, mobil ini untuk dimensinya memiliki lebar 1,505 meter, untuk tingginya 1,631 meter, serta untuk panjang mobil ini memiliki panjang 2,974 meter. Jadi bagian yang berencana untuk buat garasi, idealnya garasinya berukuran 3,5 x 2 meter. Berikutnya kita ke bagian depan. Nah, untuk mobil Wuling Air EV yang tipe standar ini, untuk bagian depannya belum ada lampu. Jadi untuk tengahnya hanya les warna chrome dengan cover warna hitam piano black. Untuk bagian depannya ini juga chrome standar, jadi belum ada lampunya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian lampu. Yang paling terlihat di bagian lampu, untuk yang tipe standar range ini, lampunya menggunakan lampu jenis bolam. Kalau yang tipe long range sudah menggunakan lampu LED. Kalau untuk bagian tengahnya di sini ada lampu sen. Serta untuk bagian front underguardnya kombinasi antara warna hitam dengan warna pink. Nah, dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, ini dari bagian samping kita bisa langsung lihat kalau tampilannya sangat futuristik. Untuk modelnya juga model two-tone. Untuk bagian atasnya di sini berwarna hitam glossy, hitam piano black karena model two-tone. Bagian atas warna hitam. Kalau untuk bagian bawahnya warna body. Untuk jendelanya juga sama, jendelanya full warna hitam semua. Les bagian atas warna hitam. Untuk pilar B nya juga sama warna hitam. Lalu untuk bagian les bawahnya juga sama warna hitam. Untuk handle pintunya modelnya model vertikal, covernya berwarna chrome. Untuk tipe standar ini belum ada tombol gilasnya. Kalau untuk spion, covernya warna hitam, ada lampu sen di bagian ujung, serta bagian tengahnya ini ada les warna chrome memanjang hingga ke bagian tengah. Berikutnya kita ke bagian velg. Untuk velg yang digunakan di sini menggunakan velg jenis standar, dilengkapi dengan wheel top. Nah, untuk ban yang digunakan ini menggunakan merek Eco Touring, jadi ban khusus untuk yang mobil listrik. Untuk bannya menggunakan ukuran 145/70 R12, artinya velgnya 12 inci. Nah, kemudian untuk fitur keselamatan depan sudah rem cakram, untuk suspensi depannya menggunakan MacPherson. Kemudian kalau untuk side underguardnya di sini standar. Nah, dari bagian depan kita lanjut ke bagian samping sebelah belakang. Di sini untuk bagian belakangnya yang tipe standar ini remnya menggunakan rem jenis tromol. Kalau untuk suspensi belakangnya di sini menggunakan jenis drilling. Bedanya kalau untuk yang model long range sudah menggunakan rem cakram semua di bagian belakang juga. Nah, dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini tampilan belakangnya sangat menarik. Kita mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini dilengkapi dengan spoiler kecil warna hitam. Lalu untuk kaca belakangnya di sini ada headphone stop lamp, fungsinya sebagai lampu rem di bagian tengah. Lalu di sini ada antena, serta kalau untuk bagian tengahnya belum ada wiper. Di bagian sini ada emblem Wuling warna chrome, serta ada les warna merah, dan di bawahnya ada les warna chrome dengan background dasarnya warna hitam glossy. Untuk fitur keselamatan, bagian belakang sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Lanjut ke bagian belakang, ini untuk ujung ada emblem Air EV warna chrome. Untuk lampu belakangnya ini ada lampu rem, kemudian ini ada lampu sen, di bagian bawah ada lampu mundur. Di ujung di sini untuk reflektornya model vertikal, serta untuk fitur keselamatan selain kamera mundur ada sensor parkir juga, jumlahnya 2 titik. Nah, untuk bagian bawah di sini untuk lokasi mesinnya ada di bagian belakang sini. Ini sekaligus langsung ke penggerak, jadi untuk penggeraknya menggunakan penggerak roda belakang. Nah, dari bagian eksterior kita lanjut ke bagian interior. Kita mulai dari bagian bagasi terlebih dahulu. Untuk masalah bagasi memang ukurannya cukup minimalis sekali, tapi jangan khawatir karena jok baris keduanya bisa dilipat, modelnya 50/50, bisa dibuat flat seperti ini. Nah, ini sekaligus ada kabel chargernya, modelnya seperti ini.
Jadi kalau misalnya mau digunakan untuk muatan, memang jok baris keduanya harus dilipat salah satu, karena kalau misalnya terbuka semua seperti ini, kapasitas bagasinya cukup minim karena ini merupakan mobil perkotaan. Nah, kurang lebih itulah gambar untuk bagian bagasi. Dari bagian bagasi sekarang kita akan ajak untuk masuk ke bagian interior. Banyak penasaran kira-kira apakah bagian dalamnya longgar atau tidak. Nah, langsung saja di sini kita mulai untuk dari tampilan door trim dulu. Untuk tampilan door trimnya kombinasi antara warna hitam dengan warna krem di bagian tengah. Untuk material yang digunakan di sini untuk bagian atasnya menggunakan bahan plastik, jadi masih full plastik semua. Untuk samping sini juga plastik, termasuk untuk armrestnya juga plastik. Nah, untuk bagian tengahnya di sini ada laci penyimpanan warna putih glossy. Untuk handle pintu bagian dalamnya di sini warna chrome. Lalu di sini ada speaker jenis tweeter dan di ujung terdapat speaker utama. Serta di bagian tengah sini juga ada tempat penyimpanan botol. Nah, dari bagian door trim, sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Untuk tampilan dashboardnya di sini kombinasi antara warna hitam dengan warna putih. Kita mulai dari bagian depan. Untuk bagian depan di sini ada kisi AC, sekaligus bagian sampingnya ada tempat botol, jadi bisa membuat minuman tetap dingin. Lalu untuk bagian bawah di sini ada manual leveling, jadi bisa mengatur ketinggian lampu. Ini ada indikator tekanan ban. Untuk kuncinya masih menggunakan kunci standar, jadi belum ada start stop engine. Untuk bagian bawah pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini matic. Ini ada tuas untuk membuka kap bagian depan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Sebagai informasi di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Nah, kalau untuk posisi duduknya ini masih sangat longgar untuk ukuran dewasa. Kita mulai dari bagian MID dulu. Ini untuk MID-nya, dashboardnya menggunakan bahan plastik. Tampilannya sudah digital. Kemudian untuk bagian setirnya menggunakan setir model 2 spoke. Bagian tengah ada logo wuling warna chrome. Lalu untuk bagian bawahnya di sini ada airbag. Untuk samping sini ada tombol untuk pengaturan bagian MID. Lalu untuk yang sebelah kanan di sini ada tombol untuk pengaturan audio switch steering. Ini ada pengganti channel. Kalau yang naik turun tadi untuk volume. Nah, kemudian ini untuk setirnya model polos yang tipe standar ini. Untuk pengaturannya juga masih standar. Untuk tuas sebelah kiri ada tuas pengaturan wiper, sebelah kanan ada tuas untuk pengaturan lampu. Untuk posisi setirnya juga menggunakan model fix, jadi untuk naik turunnya sudah tidak bisa diatur. Berikutnya ke bagian tengah. Untuk yang tipe standar ini bagian tengahnya polos. Kalau yang tipe long range nanti ada head unit. Untuk di sini ada 2 buah kisi AC. Lalu untuk pengaturan AC-nya di sini ada pengaturan suhu. Ini untuk pengaturan kecepatan kipas. Ini ada tombol air sirkulator dan tombol menyalakan AC. Ini ada tombol front defogger. Sebelahnya lagi ada mode berkendara, eco atau sport. Lalu untuk bagian bawah, nah di sini disediakan 2 buah slot USB, bisa digunakan sebagai tempat cas. Untuk bagian sampingnya di sini ada 2 buah hanger. Jadi kalau misalnya para barang belanjaan bisa dicantolkan di sini. Lalu untuk pengaturan transmisinya, nah ini yang menarik karena mobil listrik, jadi tampilannya futuristik. Untuk pengaturannya model knob seperti ini, warna putih. Nah, kalau tombol power window-nya ada di bagian tengah sini, karena pintunya hanya 2, jadi power window-nya hanya ada 2 di sini, sudah auto semua. Kemudian untuk bagian belakang, handrem yang digunakan tipe standar ini masih handrem standar, jadi belum elektrik. Untuk yang elektrik hanya ada di tipe long. Kita lanjut ke bagian samping. Untuk bagian samping di sini ada kisi AC dengan tempat penyimpanan botol. Kemudian untuk bagian ini juga ada indikator untuk airbag. Ada laci penyimpanan terbuka. Kemudian untuk bagian bawahnya di sini ada cargo net alias jaring. Jadi kalau misalnya barang belanjaan juga bisa taruh terus di sini. Untuk tampilan door trim samping kurang lebih sama seperti pintu utama. Di bagian atasnya di sini ada assist grip, modelnya model fix. Kemudian untuk sun visor si penumpang depan dilengkapi dengan cermin, ada covernya juga. Kalau untuk bagian tengahnya lampu kabinnya sudah menggunakan lampu jenis LED. Ini tombol hazard. Kalau ini untuk pengaturan lampu kabin. Untuk spion tengahnya model fix. Serta untuk sun visor sisi pengemudi di sini untuk bagian belakangnya dilengkapi dengan cermin juga, ada covernya model hang up. Kalau untuk bagian sebelah kanan di sini polos, serta untuk sabuk pengamannya di sini juga menggunakan model fix. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard. Dari bagian dashboard sekarang kita lanjut ke bagian jok. Untuk jok yang digunakan pada tipe standar ini, joknya menggunakan bahan fabric. Nah, kalau untuk yang tipe long atau tipe di atasnya sudah menggunakan jok kulit. Ini ada hanger juga di bagian samping. Nah, untuk pengaturan joknya di sini ada tuas untuk pengaturan reclining atau pengaturan sandaran. Kalau untuk yang bagian depan di sini ada tuas untuk sliding atau pengaturan maju mundur. Tuasnya ada di sebelah sini. Oh ya, satu lagi tadi terlewat. Ini untuk posisi power outletnya ada di bagian depan sini, bisa digunakan sebagai tempat cas juga.
Nah, dari baris pertama sekarang kita lanjutkan menuju ke baris kedua. Untuk akses menuju ke baris keduanya harus melipat jok baris pertama dulu. Ini untuk joknya kapasitas 2 orang. Nah, coba kita masuk dengan ukuran dewasa saya tinggi 170 cm. Coba kita lihat untuk posisi duduknya. Nah, ini kita tegakkan lagi untuk sandarannya. Di sini untuk ukuran dewasa bisa kita lihat untuk posisi lututnya ternyata masih sangat memadai untuk ukuran dewasa. Meskipun joknya model fix tapi masih cukup longgar. Ini kalau misalnya dimuati 2 orang dewasa juga masih sangat memadai. Kemudian di sini ada laci penyimpanan. Untuk bagian sampingnya di sini polos, bagian atasnya di sini ada assist grip model fix. Untuk yang sebelah kanan juga sama, di sini ada assist grip model fix. Kalau untuk bagian bawahnya di sini juga modelnya model polos. Tapi masing-masing di sini dilengkapi dengan sabuk pengaman. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua. Jadi memang untuk ukuran dewasa mobil ini masih memadai. Total kapasitasnya untuk 4 orang penumpang. Nah, dari bagian sini sekarang kita lanjutkan ke bagian kap depan. Untuk akses kap depannya ada di bagian bawah dashboard seperti yang sudah kami tunjukkan tadi. Nah, cara untuk aksesnya harus ditarik 2 kali, 1, 2. Nah, kalau tidak 2 kali nanti untuk kapnya tidak mau terbuka. Nah, sebagai informasi untuk kapnya ini bukan kap mesin tapi lebih ke kap reservoir. Karena untuk mesinnya ada di bagian belakang, jadi beda dengan mesin biasa. Kalau mesin listrik ini langsung terkoneksi ke bagian penggerak rodanya. Nah, ini untuk bagian dalam sini, jadi bisa kita lihat kosong karena isinya reservoir semua. Untuk lokasi cairan-cairan ada di sini semua, termasuk minyak rem dan serisnya dan juga air wiper. Lalu untuk lokasi mesinnya di mana? Nah, untuk lokasi mesinnya cara mengacanya bukan di sini, karena kalau untuk bagian sini lebih ke kelistrikannya. Untuk lokasi mesin ada di bagian belakang. Nah, ini sebenarnya juga bisa kita lihat dari bagian bawah sini. Tapi kalau mengeceknya dari bagian bawah depan ini agak kejauhan. Nah, untuk lokasinya ada di bagian ujung sana. Nah, supaya lebih jelas kita cek dari bagian samping saja. Nah, ini kita harus mutar dulu. Sebagai informasi, untuk mesin yang digunakan pada mobil Wuling REV yang tipe standar ini menggunakan mesin dengan baterai kapasitasnya di angka 17,3 kW. Ini lebih kecil dari yang tipe long. Kalau yang tipe long kapasitasnya mencapai 26,7 kW. Jadi jarak yang ditempuh pun maksimal hanya bisa sampai 200 km. Kalau untuk durasi pengecasannya sekitar 8,5 jam. Kalau untuk daya motornya sendiri di angka 30 kW. Nah, mobil ini sangat cocok bagi Anda yang tertarik untuk mobil listrik Wuling REV tapi dengan harga terjangkau karena secara fitur sebenarnya sudah cukup lengkap. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk mobil Wuling REV yang tipe Standard Range atau yang jarak 200 km warna pink terbaru tahun 2022. Semoga video ini dapat bermanfaat terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Wuling REV. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Wuling REV semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Tebas Mobil yang akan berikan informasi terbaru mengenai update daftar harga dan juga diskon mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga bermanfaatnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.